Dad, this is Adeline. That's my mother. You really? Yeah. Apakah kalian pernah berpikir untuk menjadi muda selamanya? Untuk 1 menit pertama mungkin kita semua bisa setuju dengan pemikiran itu. Tapi dampak negatif dari menjadi muda selamanya itu nggak kalah menakutkannya. Ya, yang gue sebutkan ini adalah premis dari film yang akan kita bahas di video ini. Secara garis besar gue bisa bilang kalau film ini berhasil melewati ekspektasi gue. Oke, halo teman-teman semua, ini adalah sebuah film berjudul The Age of Adeline. Film ini mengisahkan seorang wanita cantik bernama Adeline Bowman. Kepribadiannya yang tenang dan bijaksana membuatnya memiliki daya tarik yang sangat kuat. Adeline juga bisa dipanggil dengan nama Jennifer Larson. Ya, dia punya beberapa nama yang selalu diperbarui dari masa ke masanya. Karena sebenarnya Adeline telah lahir sejak tahun 1908. 20 tahun kemudian, Adeline menikah dengan seorang insinyur tampan dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Fleming. Tetapi hubungan mereka nggak berlangsung lama karena suaminya mengalami kecelakaan saat membangun jembatan Golden Bridge kala itu. Hingga pada suatu malam, tragedi menyeramkan juga menimpa Adeline. Jalanan bersalju membuat mobilnya kehilangan kendali. Hal ini membuat Adeline menabrak sebuah jembatan tua yang membuat mobilnya terlempar ke sungai es. Suhu tubuhnya seketika turun 30 derajat. Detak jantungnya pun berhenti saat itu juga. 2 menit setelah itu, sebuah kilat bermuatan 500 juta volt menghantam mobil Adeline. Terjangan ini berhasil menghidupkan kembali jantungnya. Panas yang dihantarkan membuat tubuhnya keluar dari keadaan hipoksia. Penempatan elektron di DNA-nya juga membuat Adeline kebal akan kerusakan zaman. Singkatnya, di umurnya yang ke-29 ini, Adeline berhenti mengalami penuaan. Adeline melakukan banyak riset untuk menyelidiki kondisinya. Sayangnya, nggak ada penjelasan ilmiah akan fenomena ini. Kini Adeline terpaksa menerima kondisinya. Dalam lingkungan sosial, Adeline selalu mengaitkan penampilan kekalnya dengan pola hidup sehat, makanan, olahraga, dan perawatan. Tujuannya biar orang-orang nggak curiga. Tapi seminggu setelah itu, Adeline mengalami sedikit masalah. Seorang polisi mempermasalahkan identitasnya yang dicurigai nggak sesuai dengan fisiknya. Enggan berurusan dengan polisi, Adeline akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Adeline? Tapi usahanya ini berhasil tercium oleh FBI. Adeline ditangkap dengan alasan investigasi. Adeline sempat curiga kalau mereka akan melakukan sesuatu yang menakutkan kepadanya. Untungnya dia berhasil kabur saat 2 agen itu lengah. Dan keesokan paginya, Adeline langsung memutuskan untuk terbang jauh ke Eropa. Dia meninggalkan Fleming yang masih SMA di kala itu, karena nggak ada cara lain. Semua dilakukan demi keselamatan dan kebebasan putrinya juga. Dan dimulai dari hari itu, Adeline terus berpindah-pindah. Dan untuk menghindari kecurigaan, dia akan mengubah nama, tempat tinggal, dan penampilannya setiap 10 tahun. Morning, Jenny. Morning. Well, ini adalah Adeline di tahun 2014. Dia kini tinggal di sebuah apartemen bersama anjing kesayangannya. Malam itu seorang teman lama mengundangnya untuk datang ke sebuah pesta. Dan lihat penampilannya, gak ada yang berubah sama sekali. Dan juga gak seorang pun di sana yang tahu kalau malam itu adalah hari ulang tahun Adeline yang ke-106 tahun. Adeline sempat teralihkan oleh sebuah foto yang terpajang di dinding. Ternyata itu adalah fotonya bersama teman-temannya dulu, puluhan tahun lalu. Di tempat yang sama, tapi dengan penampilan yang berbeda tentunya. Sesampainya di dalam, Adeline masih menjadi pusat perhatian bagi cowok-cowok di sana. Tapi sayangnya rayuan cowok-cowok yang merasa cool ini terdengar begitu membosankan bagi Adeline. Adeline bahkan membuat cowok itu insecure karena kepintarannya. Ya, 106 tahun hidup membuat Adeline sangat familiar dengan semua hal yang ada. Namun di sela-sela itu, seorang pria berkarisma berhasil mencuri perhatian Adeline. Mereka sempat bertatapan beberapa detik sebelum seorang wanita datang dan memeluk pria itu. Gak bisa bohong, Adeline terlihat kecewa di momen itu. Saat hendak pulang, ternyata pria itu mengejar Adeline. Pria itu bernama Alice. Sekilas terlihat berwibawa. Cara pendekatannya pun cukup fresh yang berhasil membuat Adeline tersenyum. Oh ya, di momen ini Adeline telah menggunakan identitas baru dan mengaku namanya sebagai Jennifer Larson. Alice sempat menjelaskan kalau wanita yang tadi bersamanya bukanlah kekasihnya.
Tapi kayaknya Adeline gak peduli. Dia ninggalin Alice gitu aja, tanpa ngasih nomor, alamat, atau apapun yang bisa membuat mereka bertemu lagi. How do we get in touch? Happy New Year, Alice. Keesokan harinya, setelah sekian lama, Adeline akhirnya kembali bertemu dengan putrinya, Fleming. Ya, itu anaknya. Fleming ini telah berada di masa tuanya. Secara visual ini mungkin terlihat aneh ya, tapi percayalah Fleming itu sangat menghormati Adeline sebagai ibunya. I love you. I love you too. Hari itu di perpustakaan tempat Adeline bekerja, seseorang mendonasikan buku dalam jumlah banyak. Ternyata orang itu adalah Alice. Ya, cara ini digunakan Alice sepertinya untuk mendekati Adeline. Hey, it's me. Suit yourself. If you won't accept them, I won't donate them. I don't like having my photo taken, Alice. Tapi Adeline masih nggak begitu menanggapinya. Bahkan Alice berjanji akan mengajaknya ke suatu tempat yang belum pernah dikunjungi oleh Adeline. Tapi tetap dia nggak tertarik. Hingga akhirnya Alice memutuskan untuk kembali menarik donasinya apabila Adeline nggak menerima tawarannya. Dengan terpaksa dan demi perpustakaan juga, Adeline akhirnya harus menerima ajakan jalan dari Alice. Try me. Alright. I give up. Surprise-nya, ternyata Alice berhasil menunjukkan sesuatu yang baru kepada Adeline. Alice mengajaknya mengunjungi terowongan tambang emas yang jelas Adeline belum pernah ke sana. Uniknya, tambang emas ini berada persis di bawah pusat kota San Francisco. Keunikan tempat ini cukup membuat Adeline kagum. Adeline pun akhirnya mulai terbuka untuk berkenalan lebih dengan Alice. I should be getting back. But we're having lunch. Tapi di akhir pertemuan mereka, Adeline sempat bilang kalau dia sebentar lagi bakalan meninggalkan kota itu. Hebatnya, Alice nggak memperlihatkan sikap posesifnya saat mendengar ini. I'll tell you a joke. If you laugh, Melainkan dia menawarkan sebuah jokes untuk Adeline. Namun apabila Adeline tertawa, dia harus mau bertemu dengan Alice satu kali lagi. one day at Fenway Park. So it's like, okay, what can you do? And the horse says, I can hit just like you. Yes, sepertinya Adeline belum pernah mendengar jokes receh itu, sehingga membuatnya harus menerima tawaran Alice. Yeah! That's the worst joke I've ever heard in my entire life. Fine. Dan sampailah pada keesokan malamnya, mereka kembali bertemu di rumah Alice. Vibes-nya malam itu romantis banget. Alice bahkan menyiapkan semua makan malam itu dengan tangannya sendiri. Ditemani dengan segelas wine, Alice bercerita tentang apapun, termasuk ayahnya yang berprofesi sebagai astronom peneliti bintang. His claim to fame was that he discovered an unusual comet. Anni, amori e bicchieri di vino, non ci contento mai. You have no idea. Dalam obrolan romantis ini terlihat bahkan orang sepintar Alice terkesan biasa aja saat berhadapan dengan Adeline. Alice sendiri mengaku pertama kali melihat Adeline yaitu saat Adeline tengah membaca sebuah buku bertulisan French. Hal ini yang pertama kali membuatnya terkesima. Tapi Adeline berusaha menolak intelijen itu dengan bilang kalau itu hanyalah buku belajar untuk pemula. You can tell me anything you want and I'll believe it. It's better this way. Singkat cerita, obrolan malam itu berakhir pada pagi harinya, Adeline bergegas pergi dengan alasan harus ke kantor. Sini tuh cool banget asli. Alice yang lagi kesulitan deal bisnis dengan kliennya yang menggunakan bahasa Portugis, tiba-tiba dibantu sama Adeline. Gostaríamos de comprar 5,000 acres. Adeline langsung ngomong sama kliennya itu menggunakan bahasa Portugis dengan lancar banget. Kemudian dia langsung mengembalikan handphone itu dan langsung berpamitan tanpa memberikan waktu bagi Alice bahkan untuk bertanya. Hal ini jelas meninggalkan rasa penasaran yang luar biasa bagi Alice. Sesampainya Adeline di rumah, anjing kesayangannya ternyata telah terbaring sakit. Dokter mengatakan bahwa anjing malang itu telah mengalami gagal ginjal, yang artinya dia nggak bisa lagi menahan racun-racun yang masuk ke tubuhnya. Kepergian anjingnya membuat luka yang mendalam bagi Adeline. Saat tengah berjalan di blok apartemennya, ternyata Alice datang membawakan bunga. Tapi hal ini malah membuat Adeline semakin kesal karena Alice terkesan seperti seorang stalker yang terus mengikutinya. You serious? Seen one, you've seen them all. Sampainya di apartemen anaknya, Fleming sempat menyinggung tentang kehidupan percintaan Adeline. Fleming ingin ibunya hidup layak seperti orang normal aja, memiliki kekasih tanpa perlu kabur-kaburan.
Meskipun orang-orang yang dulu mengejarnya juga udah lama mati juga. Karena hal ini, Adeline pun akhirnya terpancing menceritakan tentang Alice. What? No, under your seat, you leave me alone. Mendengar hal ini, Fleming marah karena sikap ibunya yang begitu kejam. Dan demi Fleming, Adeline akhirnya bersedia untuk minta maaf dan kembali menemui Alice. Pada keesokan malamnya, Adeline datang dengan permintaan maafnya. Di sini dia terlihat sedikit clingy ya. Mungkin juga ini sikap Adeline yang asli. And ask that now I realize how incredibly kind to me he's been. Menggunakan cara yang sama dengan Alice dulu, Adeline berjanji akan mengajaknya ke suatu tempat yang belum pernah dia kunjungi. Hello. Hey, Jenny. Singkat cerita, Alice menerima tawaran itu. Tempat itu adalah sebuah museum tua yang menurut Alice biasa aja awalnya. Tapi saat layarnya dinyalakan, suasana seketika berubah. Tapi kali ini intensitasnya lebih ke Adeline. Ya, Adeline jauh lebih terbuka dari sebelumnya. Dan kebetulan, minggu itu adalah hari perayaan pernikahan orang tua Alice yang ke-40. Alice pun akhirnya mengajak Adeline untuk ikut bersamanya. There you are. Sesampainya di rumah Alice, mereka disambut dengan sangat riang. Namun, suasana seketika berubah saat sang ayah datang. Sang ayah tiba-tiba menyebut nama Adeline saat Alice tengah memperkenalkan Jenny ke keluarganya. Adeline. Terjadi tatapan yang cukup intim selama beberapa detik. Tetapi Adeline berusaha mencairkan suasana dengan mengaku bahwa nama Adeline itu adalah nama dari ibunya. You joke? You really? Yeah. Oh my gosh. We were very close. Incredible. What are the odds? Kejadian ini seakan membuat William kehilangan pikirannya. Dia benar-benar terlihat nggak bisa menerima pengakuan itu. Semua ingatannya masih terekam jelas. Mereka bertemu pertama kalinya di London saat Adeline kesulitan menyalakan mobilnya. Dengan bantuan Alice yang adalah seorang engineer, mobil itu berhasil dinyalakan. Mereka pun berkenalan pada hari itu. You still haven't told me your name. Adeline Bowman. Pagi harinya mereka kembali berkumpul. Alice menceritakan bagaimana awal dia bertemu Adeline. Melihat sang ayah yang sangat ambisius, istrinya pun bertanya bagaimana William bertemu Adeline dulu. Ya, sama seperti anaknya. Menurut William, Adeline adalah wanita yang unik dan pintar. Dia menguasai 4 bahasa. Dan yang terpenting, Adeline adalah sosok yang bijak. Setiap kalimatnya seakan penuh pengalaman. Namun cara William bercerita ini ternyata menyakiti istrinya. Ya, sang ibu mengaku cemburu akan cerita itu. Untungnya William mampu menghandle situasi itu dengan baik. Malam harinya mereka melanjutkan dengan sebuah permainan lama. Semacam tebak-tebakan gitu. Tapi sejauh ini sang ayah belum pernah terkalahkan karena pengetahuannya yang hebat. Della. Yeah, you remember the comet I told you about? He named it Della C 1981. Pertanyaan acak yang ada di dalam kertas itu bukanlah pertanyaan umum yang mudah untuk dijawab. Tapi semua itu nggak berlaku untuk Adeline. Untuk hal ini Adeline benar-benar berada di level yang berbeda. Of what country was Albert Einstein offered the presidency in 1952? Israel. I still love you. Keesokan malamnya, Adeline meninggalkan Alice yang tengah sibuk bekerja. Dia berjalan menuju taman sendirian, dan di sana ternyata ada William yang tengah memperhatikan bintang. Sedikit perbincangan ringan tentang bintang pun terjadi, hingga Adeline menanyakan alasan William menggunakan nama ibunya sebagai nama dari proyek bintangnya. Ternyata proyek bintang itu sesuai dengan kisahnya dengan Adeline dulu, yaitu kisah yang hampir berhasil. Di saat itu sebenarnya William udah mau ngelamar Adeline. Dia bahkan udah ngebawain cincin untuk itu. Tapi Adeline meninggalkannya begitu aja. William, she loved you too. Sesampainya di kamar, Alice ternyata juga mengungkapkan perasaannya kepada Adeline. Tapi di sini Adeline malah jadi kelihatan pasif banget. Dia hanya bilang gak siap untuk mendengar hal itu. Keesokan harinya, Adeline dan Alice kembali bertemu saat yang lain udah beraktivitas. Ya, semuanya normal aja. Mereka bersapaan dan gak ada yang janggal. Oh, Sorry, it's a ladybug.
Namun saat melihat bekas jahitan yang ada di tangan kiri itu, William terdiam tanpa ekspresi. Entah apa yang ada di pikirannya, William berlari ke gudang untuk mencari sesuatu. Semua itu bersamaan dengan ingatannya yang dulu pernah mengobati tangan Adeline saat tengah berada di hutan. Berkas foto yang dia temukan juga mempertegas kejadian itu. Di saat itu juga, William langsung mengejar Adeline menggunakan mobilnya. Dengan tegas, William meminta Adeline untuk mengatakan yang sebenarnya. William mengatakan bahwa bekas jahitan itu nggak bisa dibohongi, karena William lah yang menjahitnya dengan tangannya sendiri. I stitched it myself. William. Don't disappear again, please. For Alice. Adeline yang tadinya bersikap nggak tahu apa-apa tiba-tiba menangis dan meminta maaf kepada William. Adeline mengaku takut menceritakan semua ini. Dia takut dijadikan percobaan oleh sains. Dia juga takut dianggap nggak normal oleh orang-orang. Dan dia takut dengan semua kemungkinan yang akan terjadi pada dirinya. You've never told anyone? Memahami alasan itu, kini William hanya memohon kepada Adeline untuk berhenti berlari demi Alice dan dirinya sendiri. Namun Adeline malah langsung berlari dan meninggalkan tempat itu. William sempat mengejar dan membujuknya. Tetap, usaha itu nggak berhasil. Saat Alice datang, dia hanya menemui selembar kertas dari Adeline yang mengatakan bahwa hubungan mereka nggak bisa berlanjut. Hal ini jelas membuat Alice kebingungan. Dad! Dia langsung mendatangi ayahnya dan bertanya tentang semua ini. Sama seperti Adeline, William nggak bisa menjelaskan apapun. Dia hanya meminta Alice untuk segera mengejar Adeline. Namun sayangnya, Adeline kecelakaan di dalam perjalanan itu. Mobilnya dihantam oleh sebuah truk yang membuatnya terpental keluar jalan. Momen ini bertepatan dengan turunnya salju pada malam itu. Adeline mengalami hipotermia. Sirkulasi darahnya menurun drastis. Bisa dibilang, Adeline berada di dalam fase sekarat tanpa dia menyadari itu. Beberapa jam pun berlalu, Alice berhasil menemukan Adeline. Tetapi jantungnya udah gak bekerja. Pada jam 8 malam, Adeline Bowman dinyatakan meninggal dunia di umurnya yang ke-107 tahun. Pada jam 10 malam, medis datang dan memasangkan 2 defibrillator dengan tekanan 750 volt. Sebuah keajaiban pun terjadi. Tegangan listrik itu berhasil menghidupkan kembali detak jantung Adeline. Dia segera dibawa ke rumah sakit dan uniknya, Adeline dinyatakan sadar dalam kondisi kelelahan. Thank you. Alice berpikir bahwa pelarian Adeline karena perkataannya malam itu. Tapi Adeline membantah hal itu. Dia kini telah mengungkapkan perasaan yang sama kepada Alice. Tapi satu hal yang Alice belum pernah tahu. My name is Jenny. Ya, Adeline akhirnya menceritakan semuanya. Semua itu bersamaan dengan datangnya Fleming. Lucunya, Fleming sempat berpura-pura menjadi neneknya Adeline di hadapan Alice. Tapi saat mengetahui kalau Alice ternyata telah mengetahui semuanya, suasana bahkan lebih mengharukan. Kini 1 tahun pun berlalu. Adeline kini tinggal bersama Fleming dan juga seekor anjing lucu. Sesaat sebelum Adeline dan Alice menuju pesta malam itu, Adeline sempat kembali ke kamar untuk mengambil tasnya yang tertinggal. Tapi saat melewati dinding kaca, ada satu hal yang mengalihkannya. Yes, sesuatu yang belum pernah dia lihat selama ini, yaitu salah satu dari rambutnya memutih. Yang artinya dia kini telah kembali menjadi manusia normal. Gak kebayang betapa bahagianya Adeline di malam itu. Oh iya, yang gak kalah penting, bertepatan dengan malam itu sebuah komet penelitian William ternyata benar-benar terjadi. Semua berjalan sama indahnya sesuai perkiraan, meskipun waktunya harus terlambat 50 tahun. Dan film pun selesai. Well, cerita dari film ini benar-benar melawan tatanan semesta. Kehidupan yang abadi ngebawa konsekuensi besar bagi seseorang yang menjalaninya. Mungkin ini bisa juga jadi pandangan singkat buat kita yang berpikir gimana kalau hal itu benar-benar terjadi pada diri kita. Gimana menurut pendapat teman-teman semua tentang film ini? Langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka sama video ini jangan lupa di share, jangan lupa di like dan di subscribe juga buat teman-teman yang belum. Well, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.